Tetap berdiri, Yesaya 10 ayat ke-27. Yang tidak bawa Alkitab, lihat di depan. Pada waktu itu, jangan pimpin pujian kalau nggak bawa Alkitab. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Kita tundukkan kepala. Bapa, mohon urapanmu untuk firmanmu malam hari ini. Kuasai hamba-Mu supaya firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami mohon Engkau bekerja. Haleluya, amin. Silakan duduk. Berkali-kali saya katakan bahwa bahasa Indonesia sering menyalin kurang tepat, bahkan berlawanan dengan ayat yang seharusnya berbunyi. Di sini kehilangan dua kata, yaitu urapan dan minyak. Itu hilang. Di dalam salinan bahasa Inggris, kita melihat, and it shall come to pass, dan nanti akan terjadi, in that day, pada hari itu, that his burden, bebannya, shall be taken away from thy shoulder, akan diangkat dari bahumu, and his yoke, kuk, ya, itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, dan kuk, and his yoke, kuk, from off thy neck, dari lehermu, and the yoke, dan kuk shall be destroyed, akan dihancurkan because of the anointing, karena urapan. Salinan lain, urapan menghancurkan kuk, bahasa Indonesia lama. Urapan menghancurkan kuk, sama-sama urapan kuk, haleluya. Kuk itu beban. Kalau saudara lihat di sawah, ada kerbau yang menarik bajak, itu kuk. Bajak itu ditaruh di sapi atau pada kerbau, itu adalah kuk. Nah, bahasa Inggris yang barusan kita baca, itu lain dengan Alkitab saya. Alkitab saya baca, and the yoke, dan kuk, will be destroyed, akan hancur, because of the anointing oil, karena minyak urapan. Sama-sama, karena minyak urapan. Nyanyi, kalau tidak ada urapan, mati. Apa saja yang tidak diurapi, tidak ada rasanya. Banyak orang kena beban. Kenapa? Karena tidak mau terima urapan. Banyak orang Kristen lebih susah dari orang dunia. Kenapa? Karena tidak izinkan urapan Roh Allah bekerja. Sebab, sama-sama, kuk dihancurkan oleh urapan. Sama-sama. Kuk dihancurkan. Di dalam Kisah Rasul 10, ya, saudara catat saja ayatnya, baca di depan. Kisah Rasul 10 ayat 38. Perhatikan Tuhan Yesus. Dia berkata begini. Yaitu tentang Yesus. Tentang siapa saudara? Kita sekarang sedang bicara tentang Yesus. Tentang siapa saudara?
Ya, bukan tentang pendeta, bukan tentang nabi, bukan tentang rasul, tentang Yesus. Dari Nazaret, bagaimana Allah sama-sama mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus yang sama yang kita sedang bicarakan, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Berapa orang? Lalu yang sakit 20-nya sembuh? Apa tidak? Sembuh. Kenapa? Karena urapan. Yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kalau Yesus yang kita sedang bicarakan diurapi, dan dia berjalan berkeliling di bawah urapan, apa saja yang dia pegang disembuhkan oleh Tuhan oleh karena urapan itu. Karena apa? Sama-sama kuk dihancurkan oleh urapan. Di dalam Lukas pasal 4. Dalam Lukas pasal 4 kita membaca ayat 14. Dalam kuasa roh. Dalam apa? Apa terusnya? Kembalilah Yesus. Jadi Yesus itu pergi berkeliling dan kembali di bawah kuasa roh ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Alkitab penting apa tidak? Yesus saja baca Alkitab. Siapa kita? 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, tadi yang kita baca urapan itu juga Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, ia menemukan nas. Nas itu ayat Alkitab. Di mana ada tertulis 18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab apa? Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Yesus yang bilang. Untuk menyampaikan kabar baik, Injil, kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ini kan kesembuhan. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 20. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ayat itu digenapi oleh Yesus waktu dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dan ia telah mengurapi aku. Dari umur 12 tahun Yesus dalam Lukas pasal 2. Sampai umur 30 tahun. Dia enggak bikin apa-apa. 18 tahun. Dia jadi orang biasa. Dia tidak menonjol. 18 tahun disembunyikan sama Tuhan. Kita lihat Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus
memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Tetapi kita baca ayat 20. Ayat 20-nya. (21), 22, 21. Ketika seluruh orang banyak itu, pelan-pelan ya, telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga apa? Dibaptis. Jadi kalau Yesus dibaptis, saudara tidak, saudara lebih hebat dari Yesus. Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Ini satu-satunya ayat dari 4 Injil yang berkata Yesus berdoa waktu dibaptis. Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22. Dan turunlah sama-sama Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ayat 23 tadi kita baca kembali, dia berusia 30 tahun ketika Yesus memulai pekerjaannya. Coba katakan memulai. Berarti mulai dia bekerja umur 30 tahun. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Jadi dari umur 12 tahun ketika dia ditemukan di bait Allah. Dan dia bilang, aku harus ada dalam urusan-urusan Bapakku. Orang tidak dengar lagi sampai umur 30 tahun. Dan selama 18 tahun itu tidak ada satu mujizat yang Yesus bikin. Tidak ada orang buta melihat, tidak ada orang timpang berjalan, tidak ada. Saya ingin saudara mengikuti Injil yang heran, karena Injil yang heran mengandung Yesus yang heran. Tetapi ketika dia diurapi, setelah diurapi, Lukas 4 tadi dia bilang, aku diurapi untuk memberitakan kabar kesukaan, lalu untuk mencelikkan mata orang buta, untuk mengangkat, menghibur, melepaskan orang yang tertawan oleh dosa, tertawan oleh kebiasaan buruk, tertawan oleh hal-hal yang tidak baik, tertawan oleh udah Kristen, udah dibaptis, tapi kelakuannya masih mencela nama Yesus, menjelekkan nama Yesus, tertawan, masih tertawan, masih tertawan.